Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah kawan-kawan semua kita bisa berkumpul lagi dalam kegiatan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut para ilmuwan bahwa manusia, makhluk hidup, binatang, tetumbuhan itu tidak terlepas dari ruang dan waktu. Ya. Kita menyebut bahwa ada anak-anak, ada dewasa, ada remaja, ada orang tua, ada aki-aki, karena melekat waktu di dalam tubuhnya. Ada orang yang berusia 7 tahun, maka kita sebut sebagai anak-anak. Ada orang yang berusia 17 tahun, kita sebut sebagai remaja. Ada orang yang berusia 80 tahun, kita sebut kakek-kakek, aki-aki, orang tua. Dalam artian, waktu itu selalu melekat di dalam tubuh manusia, di dalam makhluk hidup. Ya. Nah, tetapi apakah waktu itu saklek? Ya. Kata Akang Einstein, dia membuat satu rumus yang bernama rumusnya itu teori relativitas, ya. Bahwa waktu itu ternyata tidak saklek, tidak ajeg, ya. Ada dua teori. Yang pertama relativitas khusus, ya, yaitu ketika objek melesat dengan kecepatan yang sangat cepat, maka waktunya itu akan melambat. Jadi bayangkan kalau ada seseorang naik kapal yang sangat cepat sekali, secepat kecepatan cahaya, maka waktunya itu akan melambat. Yang dia anggap itu 2 tahun, tapi yang di bumi itu merasa sudah puluh-puluh tahun. Karena pergerakan objek yang begitu cepat itu akan melambatkan waktu. Yang kedua, itu teori relativitas umum. Semakin objek tertarik kepada gaya gravitasi yang sangat kuat, maka waktu semakin melambat. Ya. Misalnya kita tertarik oleh black hole, ya, yang jauh di sana di alam semesta sana, maka waktu itu akan melambat. Nah, maka apa sih hubungan waktu dengan kita lalu dengan Islam, ya? Saya akan membuka persoalan ini dengan hikmah yang keenam dari kitab Al-Hikam. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau membuat satu hikmah yang sangat baik, ya. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika. Janganlah karena tertundanya datangnya pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadamu saat kamu bersungguh-sungguh di dalam berdoa, ya, itu menyebabkan kamu berputus asa, ya. Fahuwa dominalaka al ijabata, sebab dia Allah Subhanahu wa taala pasti telah menjamin bagimu ijabah doa tersebut. Ya. Ini garis bawahi. Fima yakhtaruhu laka. Ya. Bukan dalam waktu atau apa-apa yang dipilih untuk dirimu. La fima takhtaruhu li nafsika. Ya. Maaf, dalam apa-apa yang dia pilih untuk dirimu, la fi ma tahtaruhu li nafsika, bukan menurut kamu, gitu. Wa fil waqtil ladzi yuridu, dalam waktu yang dia kehendaki, dalam waktu yang Allah kehendaki, la fil waqtil ladzi turidu, bukan dalam waktu yang engkau kehendaki. Kalau kita berpandangan bahwa waktu itu tidak ajak, ya, bahwa mungkin saja yang kita rasakan itu 1 jam, tapi yang orang lain itu rasakan berjam-jam, maka kita akan bisa dengan mudah masuk ke dalam hikmah ini. Kadang kita menganggap bahwa ijabah doa itu adalah sesuai dengan waktu yang kita konsepsikan. Saya ingin meminta barang
semoga di bulan ini barang itu terwujud, gitu kan? Lalu kemudian apa yang kita ekspektasikan di dalam ruang dan waktu tertentu itu kemudian tidak sesuai atau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ijabah doa itu adalah sesuai dengan waktu dan ruang Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam konsepsi waktu dan ruang kita. Kalau kita bayangkan konsep waktu di dalam fisika saja, itu sungguh berbeda. Waktu itu tidak ajak. Apalagi konsep waktu antara Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Bahkan kalau kita tafakuri, kalau kita lenyepan, kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan uang yang sangat banyak. Misalnya 100 juta. Ada yang ingin uang 100 juta? Ingin. Ya. Tetapi kemudian kata Allah Subhanahu wa taala itu, sekarang 100 juta itu dikasihkan, tapi besok ketika bangun tidur Anda tidak bisa lagi bernafas. Berarti besaran mana antara 100 juta dan bernafas? Lalu kenapa hal itu luput kita syukuri? Lalu kenapa hal itu luput kita tafakuri? Karena kita tersekat oleh waktu-waktu yang diciptakan oleh kita sendiri. Sedangkan waktu itu tak terbatas. Kalau membuka waktu sebagai sesuatu yang tak terbatas, sebagai sesuatu yang luas, maka implikasinya kita akan semakin syukur bahkan pada hal-hal yang terkecil yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Makanya di dalam Quran surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr", demi waktu, "innal insana lafi khusr", sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sob. Kecuali mereka yang beramal soleh, kemudian saling menasehati di dalam kebenaran, juga saling menasehati dengan kesabaran. Apa? Allah Subhanahu wa taala kalau dalam pembahasan ini sedang menggambarkan bahwa ukuran waktu yang panjang, yang lama, itu tidak terbatas oleh konsepsi kita tentang waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Begitu. Apa buktinya? Manusia yang hidup dalam rentang waktu yang sangat panjang, misalnya 80 tahun, 100 tahun usianya, itu ada di dalam kerugian apabila dia tidak melakukan amal soleh. Tetapi orang yang hidup dalam usia yang pendek, misalnya 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, lalu dia mati, tetapi dia dipenuhi dengan amalan-amalan soleh, dengan saling menasehati sesamanya dengan kebenaran dan saling menasehati dengan kesabaran, maka dia memiliki waktu yang sangat panjang, begitu, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menyebabkan kita tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau apa yang menyebabkan kita memiliki waktu yang sempit di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan berdasarkan kategori waktu manusia. Karena Allah memandang panjangnya usia, panjangnya umur, panjangnya kebermanfaatan, itu bukan dalam kategori hitungan kita. Kalau kita bayangkan, bapak-bapak sekalian, pergi ke Pangandaran selama 1 hari.
lalu baca Quran, baca buku, belajar selama 1 hari. Kira-kira yang ngerasa lebih cepat yang mana? Pergi ke Pangandaran. Di situ membuktikan dalam konsepsi manusia, ukuran lama atau tidak waktu itu sangat beragam. Maka dalam ukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bisa mensaklekkan bahwa waktu itu adalah waktu yang diukur, waktu yang dikonsepsikan oleh kita. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun secara hitungan matematis, ya, jam atau menit atau hari atau minggu atau bulan atau tahun itu hanya sedikit usianya itu, tetapi Allah menilai seseorang itu berdasarkan kategori amal soleh, kategori kesabarannya, kategori kebermanfaatannya di tengah halayak manusia. Maka ingin sering bersyukur, ingin dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka gunakanlah konsepsi ruang dan waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menggunakan konsep ruang dan waktunya kita, baiknya kita itu hari ini misalnya pergi ke pasar nyari uang, dapat uang banyak gitu kan ya. Baiknya kalau menggunakan konsepsi ruang dan waktu kita. Tapi kalau menggunakan konsepsi ruang dan waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan tahu letak di mana kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesampingkan waktu-waktu dunia. Maka Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam Al-Hikmat, dalam kitabnya tentang Al-Hikam, hikmah ke-6 ini, menganggap bahwa orang yang tidak percaya terkait tentang pengijabahan pengabulan waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang disempitkan oleh waktu-waktu keduniawian, adalah orang yang disempitkan pikirannya itu oleh waktu-waktu yang diciptakan dalam kehidupannya yang fana dan sementara, dan dia menganggap bahwa hidupnya itu lebih abadi, sehingga dia melupakan konsep waktu yang sebenarnya abadi gitu. Nah, oleh karena itu, kawan-kawan, mari kita pertanyakan ulang kepada diri pribadi selama kita menghadapi waktu dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Apakah waktu itu sudah kita konsepsikan ulang sesuai dengan waktu yang Allah berikan atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.